warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar fungsi. Silahkan Anda tonton ini ya, dan ini. Terus kemudian baca-baca ini PowerPoint-nya tentang fungsi. Anda juga bisa baca-baca di internet ya tentang fungsi. Ya intinya sih, kalau kita punya program yang pekerjaannya berulang-ulang, yang mirip, kita lakukan berkali-kali, kita bisa pindahkan ke fungsi supaya pekerjaan tersebut tidak perlu kita tulis di source code-nya ya, berulang-ulang. Kita copy paste secara terus-menerus. Terus kemudian selain berulang-ulang, juga untuk mempermudah pembacaan program. Jadi logika atau alur programnya lebih mudah untuk dibaca, dipahami. Terus kemudian fungsi dapat disebut sebagai statement block. Jadi kita pindahkan di luar main program. Main programnya adalah yang biasa kita lakukan, itu void, main, dan seterusnya. Jadi itu ya, fungsi dari fungsi. Terus ini sintak umumnya ya, nanti langsung kita coba aja biar lebih jelas. Terus tipe fungsi itu nanti kembaliannya ya, apakah dia berupa hasil dari pekerjaan fungsi tersebut, apakah dia berupa integer, karakter, float, atau kosong. Ini contoh ya, misalnya menambahkan terus hasilnya berupa integer, maka tipe fungsinya adalah integer. Terus ini struktur fungsinya. Kemudian ini ya, nanti kalau Anda bikin laporan menggunakan fungsi, artinya selain Anda membuat algoritma dari program utamanya, mainnya, Anda juga membuat algoritma dari fungsinya. Jadi nanti ada dua untuk laporannya. Kalau bukan ada dua ya, jadi satu, tapi algoritmanya ada dua untuk laporannya. Ini contohnya untuk penjumlahan, bentuk umumnya. Ini adalah nama fungsi, ini adalah tipe data fungsinya, ini adalah input untuk fungsi. Oke. Jadi anggap saja sih sebenarnya fungsi itu adalah sebuah black box, kotak hitam. Dia ada input, terus dia proses, kemudian dia ada output. Ya nggak harus sih, tapi secara umum seperti itu. Ya, inputnya itu disebut sebagai parameter atau argumen, kemudian outputnya nanti dinyatakan dengan return, kembalian. Terus kemudian penamaan fungsinya, ini ya namanya ya, aturannya sama seperti penamaan variabel. Terus nama fungsi juga tidak boleh sama. Terus sebaiknya nama fungsi menggambarkan proses. Jadi kalau prosesnya penjumlahan ya kasih nama aja fungsinya jumlah, tambah, atau apa ya, biar nggak bingung. Jangan dikasih nama kurang tapi isinya adalah penjumlahan. Ini argumen ya, argumen itu ini ya, argumen menggunakan variabel. Terus ada istilah variabel global, variabel lokal. Nanti kita cek ya, yang jelas intinya sih variabel global itu dia variabel yang ada di seluruh fungsi termasuk fungsi utama main, dan variabel lokal itu adalah variabel yang hanya ada di dalam fungsi tersebut, yang dideklarasikan dalam fungsi tersebut. Artinya di fungsi-fungsi yang lain variabel tersebut tidak dikenali, lokal. Terus
argumen formal, aktual. Formal masih berupa template ya. Untuk buat fungsi kita buat templatenya dulu supaya nanti ketika di-compile bisa dikenali. Terus aktual ya berarti yang ada isinya. Jadi formal itu yang belum ada isinya. Terus fungsi dibatasi dengan kurung kurawal sama ya kayak for dan kawan-kawan. Terus ini contohnya ya. Nah ini ya argumen formal masih di dalam deklarasinya, sedangkan argumen faktual itu yang sudah ada isinya, sudah ada angkanya. Terus secara umum seperti ini ya, nanti kita buat atau kita buat ini ya. Jadi kalau ini tuh kita buat laporannya ya, seolah-olah kita buat laporannya, laporan praktikum. Jadi ini tuh misalnya kita diminta program apa ini? Oh, menghitung pangkat ya, menghitung pangkat bilangan. Pangkat 2 ya, berarti kuadrat ya, menghitung kuadrat. Terus penjelasannya apa ini? User meminta membuat program untuk menghitung pangkat 2 dari sebuah bilangan gitu ya. Terus inputnya berarti sebuah bilangan ya, X misalnya. Outputnya ini menggunakan fungsi kan fungsi ya. Sebenarnya sih aslinya nanti ya si usernya tidak peduli mau menggunakan fungsi atau enggak, yang penting dia menyelesaikan program menyelesaikan masalah dia. Tapi ini contoh ya, kita menggunakan fungsi. Hasil kuadrat dari X, misalnya nanti kita nyatakan dengan Y. Kemudian analisis kita, kalau kita punya X berarti misal Y adalah hasil kuadrat dari X, maka Y sama dengan X kuadrat ya, atau X kali X. Terus apalagi nih? Oh ya, hasilnya ini tadi tipe datanya adalah ini deklarasi variabel ya. Ini input output, deklarasi variabel berarti Anda punya X yang mau Anda kuadratkan. Terserah ya, Anda mau pakai integer atau float. Misalnya kita pakai X ya untuk angka yang mau dikuadratkan, dan Y nya hasilnya, itu aja ya. Kemudian algoritmanya, nah algoritma ini nanti ada dua nih kayak yang ini ya. Mana tadi? Ini ya, algoritma untuk fungsi dan algoritma untuk main. Main ya utama. Nanti langkah pertama itu adalah meminta masukkan angka dari user ya.
kemudian Anda memanggil fungsi, misalnya nama fungsinya kita gunakan kuadrat nih, dan supaya kita nggak bingung nih kuadrat itu artinya apa, kita kasih depannya adalah fungsi, misalnya fungsi kuadrat X nih, kita masukkan hasilnya ke Y misalnya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian baru hasilnya kita tampilkan. Kemudian fungsi kuadrat X itu apa sih? Berarti Anda buat algoritmanya untuk fungsi kuadrat X misalnya. Ini ada inputnya ya, kita buat seperti ini ya. Berarti inputnya adalah X misalnya. Nah, X di sini itu variabel lokal nih, artinya X yang di sini dengan X yang di sini itu berbeda ya, bukan variabel yang sama. X di sini itu adalah lokal di sini, X di sini itu adalah lokal di sini. Oke. Kalau misalnya Anda bingung, ya kita misalnya pakai A aja lah. Tapi yang jelas berbeda ya. Ini supaya lebih paham aja, supaya nggak bingung antara X dengan A. Fungsi ini Anda kasih jelasan ya, penjelasan ya, mengembalikan hasil kuadrat dari A itu ya. Terus deklarasi variabelnya sama ya, Anda pakai tipe data float ya. Oh ya, ini tipe data, nama variabelnya, ini tipe datanya, terserah ya. Anda mau tipe data dulu, kemudian variabelnya juga boleh lah. A, kemudian misalnya hasil kuadratnya B nih, itu ya. Kemudian deskripsi atau algoritma untuk fungsi kuadrat, kita buat deskripsi aja ya, biar nggak bingung dengan yang ini. Oke, langkah pertama itu kita sudah dapat A nya. Oke, untuk inputnya. Terus kemudian untuk outputnya itu adalah B. Ini sama ya, harusnya kita buat input outputnya juga ya, supaya nggak bingung. Inputnya itu adalah A, outputnya adalah B, dimana B itu adalah hasil kuadrat dari A. Terus Anda juga bisa kasih penjelasan sih, analisisnya di sini. Sama analisis yang di sini itu ya sebenarnya adalah kita letakkan di dalam fungsi kuadrat. Tapi nggak apa-apa lah, Anda letakkan di luar juga nggak apa-apa. Ini berarti sama ya, Anda punya A, kemudian Anda punya B. Nah, A ini kan sebenarnya sudah input dari sini nih, jadi kita tidak perlu baca A, kita langsung aja hitung B itu adalah A kali A. Kemudian kita return B, itu kembaliannya ya. Jadi ini nanti menjadi outputnya. Jadi kira-kira seperti ini aja ya untuk laporan Anda. Terus kemudian source code-nya nanti Anda coba pakai code block. Kira-kira seperti ini untuk mana tadi, ini
ini ya permasalahan ini. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di grup atau di forum. Sekarang kita buat programnya ya untuk ngetes. Ini kita hapus saja. Kita ikut ini. Setelah Anda analisis, Anda punya X dan Y, berarti di sini adalah X dan Y. Kemudian untuk algoritma mainnya itu adalah Anda diminta untuk membaca, berarti scan F ya. Apa itu? Pakai float. Kita masukkan ke X, kemudian Y itu adalah tadi ya hasil kuadrat dari X ya. Kemudian ini, oh ya, ini fungsi kuadrat ya, kita kasih nama tadi fungsi kuadrat biar nggak bingung. Terus kemudian kita tampilkan kira-kira seperti itu ya. Hasilnya adalah itu adalah Y. Oke, ini supaya user nggak bingung, nggak dikira layar kosong, kita kasihkan instruksi, masukkan nilai yang akan dikuadratkan gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau Anda langsung compile pasti akan ada error di sini ya. Kita coba ya. Ini undefined reference to fungsi kuadrat, artinya masih belum didefinisikan. Nah, untuk mendefinisikan ini ya, Anda buat di sini. Jadi di luar main, di bawah include. Jadi di sini nih. Oke. Anda deklarasikan atau definisikan fungsinya. Oke. Nah, di sini di mana tadi? Algoritma Anda itu Anda punya input ya, yaitu A, dan tipe datanya adalah float. Berarti nanti di sini Anda harus menyatakannya dengan float. Kemudian input itu di sini ya. Ini nanti dulu berarti ya. Nah, input di sini. Anda nyatakan dengan float. Inputnya adalah A. Kemudian sama ya, Anda punya output B, tipe datanya adalah float. Berarti nanti di sini Anda harus pakai float. Oke. Jadi tipe data output itu di sini, tipe data input itu adalah di sini untuk fungsinya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda nyatakan di awal ini bahwa ada fungsi kuadrat, Anda harus buat penjelasannya, definisinya. Setelah Anda deklarasikan di sini, Anda buat definisinya. Definisinya sih sebenarnya sama aja ya, seperti jadi ini dengan ini kan sama tuh. Anda bisa copy paste, Anda bisa ketik ulang. Hanya saja tidak pakai titik koma ya. Kemudian untuk fungsi itu dibatasi dengan kurung kurawal. Kemudian program fungsinya itu Anda letakkan di dalam kurung kurawal tersebut. Terus tadi gimana nih algoritma fungsi kita? Ini aja ya. B itu adalah A kali A, kemudian return B. Langsung saja ya, A kali A, kemudian
kemudian return B, kira-kira seperti itu ya untuk kuadratnya. Ini nanti Anda copy paste dari code blocknya. Oke, kita coba. Anda pakai B, oh iya, ini harus Anda deklarasikan juga ya, B variabel play-nya. Jadi ini variabel lokal, ini lokal juga, hanya ada di sini. Ini juga lokal, hanya ada di sini. Misalnya nih 5 kuadrat harusnya 25 ya, kira-kira seperti itu. Ini nanti adalah source code untuk program Anda, kira-kira seperti itu ya laporannya kalau Anda pakai fungsi. Oke, variabel global ini contohnya ya. Kalau dia diulang-ulang, kalau Anda buat fungsinya jadi seperti ini aja, lebih simple, lebih mudah untuk dipahami. Nah, kemudian tadi kan kita bisa pakai tipe data apapun nih, mau integer, karakter, float atau double. Nah, bagaimana kalau tidak ada kembaliannya? Maka kita bisa menggunakan void, kosong, fungsi yang tanpa kembalian. Misalnya Anda ingin fungsi untuk menuliskan suatu kata nih, ini nanti silakan Anda baca lagi, ini baca sendiri ya, bisa. Ini pangkat yang tadi ya. Misalnya Anda ingin fungsi untuk menuliskan kata, berarti dia tidak ada kembaliannya nih, maka Anda bisa menggunakan tipe data void. Misalnya nih tuliskan gini aja ya, tuliskan gitu ya. Anda memanggil fungsi tuliskan, terus kemudian Anda harus deklarasikan, kemudian Anda buat definisinya. Tuliskan ya, ini kok tulisan kan, mungkin aja nggak apa-apa ya, tuliskan. Anda menuliskan sesuatu nih, halo apa kabar misalnya. Oke, ini fungsi ini tidak ada kembaliannya nih, tidak ada hasil perhitungannya ya, karena dia hanya menuliskan sesuatu. Maka Anda menggunakan tipe data void untuk kembaliannya ya. Berarti ini di sini kita pakai void. Oke, jadi program kalau kita jalankan itu dia akan memanggil fungsi tulisankan, kemudian fungsi tulisankan itu adalah menampilkan halo apa kabar. Oke ya, Anda lihat di sini. Itu adalah untuk tipe data void, kira-kira seperti itu. Untuk tugasnya Anda kerjakan ini aja ya, buat fungsi untuk menghitung faktorial. Jadi yang jelas nanti program Anda cukup seperti ini aja, faktorial 5 nih, atau kita simpan di dalam Y nih, Y sama dengan faktorial 5 gitu aja ya. Nanti program akan menampilkan Y nya. Oke, faktorial ini itu adalah fungsi Anda, kira-kira seperti itu. Silahkan dibuat.